Apa kau dengar? Iya, Sudah kubilang dokternya ada di rumah. aku rasa Dokter Sima tidak ada di rumah dan anggota lainnya juga tidak ada. Tidak, aku menelpon kakaknya. Dokter Seniro memberiku nomor teleponnya. Aku menelpon untuk menanyakan apakah Dokter Sima sudah sampai di rumah. Dia bilang kalau dia ada di luar kota. Hanya Dokter Sima dan keponakan yang ada di rumah. Itu artinya Baiklah. dia pasti ada di dalam. Tunggu sebentar, tetaplah di sini. Biarkan aku memeriksanya. Kenapa? Kau ingin periksa? Aku tidak ingin kau mendapatkan masalah. Jika ada masalah, aku akan menanganinya sendiri. Baiklah, buka. Ada yang tidak beres. Ada sesuatu yang salah. Apa maksudmu? Ada apa? Ada apa sayang? Apa itu polisi? Itu bukan polisi, kutukan hidup kita. Prita dan Karan ada di sini. Dokter ada bersama keponakannya, tapi dia tidak membuka pintu. Pasti ada yang salah. Siapa yang kau telepon? Apa dokter? Apa kau punya nomor dokter? Sudah, Dari mana diam kau dulu dapatkan? Prita. Aku menelpon polisi untuk memberitahu mereka Oh, polisi? bahwa nyawa Dokter Sima sedang dalam bahaya. Ya Tuhan, mereka juga ada di sini. Tunggu sebentar, tenang. Aku akan menembak mereka. Tidak, tidak, Oh, tidak. jangan. Santai saja. Jangan mengambil langkah apapun. Kalau tidak, kita pasti akan mendapatkan masalah yang sangat serius. Baiklah. Biarkan aku yang memikirkan. Ayo cepat. Bagaimana caranya kita keluar dari masalah ini? Mau apa mereka kemari? Boleh aku berkata sesuatu? Tidak. Diamlah. Jangan. Ucapkan sepatah kata apapun. Teleponnya, telepon rumah. Ya, telepon rumahku. Sudah diam. Kau tidak bisa menelpon siapapun dari sini. Aku tahu itu, tapi anak ini ingin minum. Jadi, apa kau pikir kami adalah pelayanmu, ha? Dan apakah kau mengharapkan kami untuk menyajikan air untuk anakmu, ha? Pergilah dan ambil sendiri. Kita harus bagaimana sekarang? Ya ampun, apa semua orang di kantor polisi sedang tidur? Tidak ada yang menjawab teleponnya. Tunggu sebentar. Halo, Tidak. kenapa kau putuskan panggilannya? Apa yang ingin kau katakan pada polisi? Dokter Sima tidak membuka pintunya. Misalkan aku memberitahumu bahwa seseorang tidak membukakan pintu, apa yang akan kau katakan? Mungkin dia tidak ada di rumah, atau mungkin dia sedang sibuk, atau dia tidak ingin bertemu denganmu. Ini terdengar sangat bodoh. Bagaimana kau bisa memanggil polisi, ya? Bibi, apakah mereka akan menyakiti kita lagi? Tidak, hal seperti ini tidak akan terjadi. Jangan khawatir, aku ada untukmu. Aku tidak akan biarkan apapun terjadi. Dengarkan aku baik-baik ya. Jika kita harus tetap hidup, kita harus melarikan diri dari sini. Jika kita tinggal di sini lebih lama, kita akan terjebak lagi. Hei, kau mau apa? Hei, jangan buka pintunya. Jangan lakukan itu. Tenang, aku tahu. Apa dia sudah gila? Karan dan Prita, mereka tidak akan pergi. Apa yang harus kulakukan untuk mengusir mereka? Mereka itu selalu mengincar hidupku. Dan mereka itu... Sayang, Ya, aku punya ide. Apa? Bagaimana kalau dokter itu membuka pintu? Sanju yang mengancam keponakannya di bawah todongan senjata. Dengan begitu, dia akan berada dalam kendali kita. Dia akan memberi mereka banyak uang dan mengirim mereka kembali. Masalah terpecahkan sama sekali. tidak. Kita tidak bisa melakukan itu. Itu bukanlah rencana yang bagus. Tapi Coba dengarkan. Apa kau sudah menemui Ya. dokter? Dia itu ketakutan setengah mati, Sherlyn. Dia takut dan dia juga menangis. Jangan remehkan Karan dan Prita. Mereka sangat pintar. Dan mereka pasti akan memahami segalanya saat mereka menemui dokter itu. Kau mengerti? Dokter Sima? Dokter Sima, buka pintunya. Kurang ajar. Hei, berhenti. Lepaskan. Tunggu dulu. Hei, aku ini bukan seorang pengecut. Aku punya senjata dan aku tidak pernah meleset dari sasaranku. Biarkan aku menembak mereka. Mengapa kita menyusahkan diri kita sendiri ya? Kita tidak bisa melakukan itu. Jika kita menembak mereka, kita akan mendapatkan masalah baru. Gangster seperti kita ini harusnya tidak takut pada apapun dan siapapun. Jadi biarkan aku. maukah kau berhenti bicara semaumu? Kami sudah berada dalam masalah. Dan kau menambah masalah kami. Apa maumu? Diam! Bagaimana kalau kita menembaknya? Apa yang akan kau lakukan dengan mayat-mayat itu setelah kau membunuh mereka?
Yang kau lakukan hanyalah bicara omong kosong. Jika kau menggunakan otakmu, kami tidak akan mendapat masalah seperti ini. Apa kau pikir pembunuhan adalah satu-satunya solusi? Prithvi memintamu untuk tinggal di sini, tapi kenapa kau bertindak sok cerdas? Kami membayarmu, kau lakukan apa yang kami mau. Sudah selesai? Biar aku bicara. Sekarang dari kita harus membuka pintu. Kalau tidak, Karan akan memanggil polisi. Mereka mencoba bertindak sendiri. Mereka mencoba menyelesaikan masalahnya. Namun jika menghadapi masalah, mereka akan menghubungi polisi. Dan jika polisi datang ke sini, kalian berdua tahu apa yang akan terjadi. Malah petaka buat kalian. Sini, kembalikan pistolku. Ini berbahaya. Biarkan aku menyelesaikan pekerjaanku. Sudah cukup. Kenapa kau buang-buang waktumu? Tanganmu akan terluka. Aku mendengar suara berisik. Itu artinya ada orang di dalam rumah. Tapi mereka tidak membukakan pintu. Artinya mereka tidak mau bertemu dengan kita. Siapa itu? Sanju atau Sherlyn? Tunggu sebentar. Apakah kau tidak terlalu banyak berpikir? Mungkin itu Dr. Sima. Tapi dia tidak membukakan pintunya. Dia telah memberikan kesaksian palsu di depan keluarga Lutra dan polisi. Dia tahu kalau kita menyadarinya. Mungkin dia malu pada dirinya. Dan dia tidak mau menemui kita. Dia tidak akan membukakan pintunya sekarang. Kita membuang waktu. Sudahlah, sebaiknya kita pergi dari sini dan kita akan pikirkan kembali. Ayo. Artinya tidak ada cara untuk mengungkapkan kebenaran. Ada satu cara. Oke, aku akan memberimu kesempatan. Tapi kawan, apa rencanamu? Apa yang akan kau lakukan? Ayolah, katakanlah. Rencananya adalah ada jalan keluarnya. Apa? Rumah sakit memiliki salinan laporan pasien untuk dicatat. Iya. Semua rumah sakit pasti memiliki salinan laporan. Jadi pasti ada salinan laporan berkas Sherlyn di rumah sakit. Itu artinya kita harus ke rumah sakit sekarang. Iya, aku yakin Bhavna memiliki berkas Sherlyn. Aku yakin pasien Dr. Sima tidak lain adalah Sherlyn. Apa yang kita tunggu? Ayo kita pergi sekarang. Ya Tuhan, Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Karan dan Prita. Ya, Mereka pergi. kau bilang apa? Itu kabar baik, sayang. Berbahagialah. Musuh kita sudah pergi. Semua masalah sudah selesai. Apa kau sudah gila? Mereka pergi ke rumah sakit. Mereka akan mendapatkan laporan pengujianku dari sana yang berisi semua detailku. Mereka akan memberitahu semua orang bahwa aku hamil. Semuanya akan selesai. Aduh, bagaimana ini? Tolong aku. sudah lupakan itu. Dokter mengambil air untuk keponakannya. Tapi aku tidak bisa melihat keduanya. Kalau mereka lari dari sini, kita semua akan tamat. Ayo cari. Sebelum mereka menghabisi kita, Dokter. ayo habisi mereka duluan. Dokter. Hei dokter. Mereka tidak di sini. Mereka tidak ada di sini. Kemana mereka menghilang? Apa yang terjadi? Mereka tidak ada di sini. Di ruangan ini? Tidak ada. Di dapur juga tidak ada. Mereka tidak ada dimanapun di rumah ini. Di mana mereka? Tunggu sebentar. Aku ingat sesuatu. Aku lihat sesuatu. Apa? Ayo, ikut aku. Ayo. Gadis kecil, kau mau kemana? Kau mau melompat keluar jendela? Kau ingin bunuh diri karena hal sekecil itu? Kami akan mencari dokternya. Hei dokter, ayo cepat keluar. Ini bukan ide yang buruk. Tidak ada gunanya hidupmu sekarang. Itu sudah hancur. Ayo bunuh dirimu. Kenapa harus aku? Kau saja yang lompat. Aku masih ingin melakukan banyak hal. Lalu kenapa kau berlari menuju jendela? Ya sekalian loncat saja. Diamlah! Kalian berdua diamlah! Kalian berdua! Diamlah! Cukup! Cukup! Kenapa kau berteriak? Katakan padanya. Dia terus membuat kesalahan. Benarkah? Apakah aku yang melakukan hal itu? Aku tidak pernah melakukan itu. Kau lihat, kasar sekali temanmu ini. Dia sama sekali tidak sopan padaku. Hei, jangan nasihati aku. Aku sudah bilang padamu. Diam! Cukup! Beritahu kami apa yang kau lihat. Kenapa kau menyeret kami ke sini? Ayolah, katakan. Oh, ya, sebenarnya... Ada apa? Apa yang terjadi? Apakah mereka sudah mati? Mereka bunuh diri? Aku sudah kira hal ini pasti akan terjadi. Aku sudah menduganya. Sial! Dokter dan anak itu kabur lewat jendela. Tidak ada yang lebih buruk dari ini. Sial!
Dengar ya, kau yang tanggung jawab. Kau selalu mengajakku bertengkar. Kau tidak pernah fokus pada hal yang penting. Kau! Kenapa? Kenapa kau diam? Kenapa kau tidak melakukan sesuatu? Dan kau, Tuan Prithvi Malhotra, apa kau sudah lupa bahwa Karan dan Prita pergi ke rumah sakit untuk mengambil laporanku? Aku pikir mustahil untuk menghentikan mereka kali ini. Bhavna, kami menyimpan salinan laporan setiap pasien di rumah sakit ini, kan? Dokter Sima pasti memberimu berkas Sherlyn. Tolong kau periksa. Tidak, dokter tidak punya berkasnya. Bahkan rumah sakit pun tidak punya berkas cadangan. Tapi kami memberikan berkas kepada setiap pasiennya. Apa maksudmu Sherlyn belum mengambil berkasnya? Iya, itu memang benar. Sherlyn belum mengumpulkan berkasnya, namun beberapa saat yang lalu seorang pria mengambilnya. Dia pria yang sama yang menemaninya ke rumah sakit. Dia sedang terburu-buru, dia mengambil berkas itu, kemudian dia keluar. Aku juga tidak tahu kenapa dia terburu-buru seperti itu. Ini tidak benar, Bhavna. Bagaimana kau bisa memberikan berkas pasien kepada orang asing? Tidak, aku menolak memberikan berkas itu padanya. Tapi ketika dia menyuruhku bicara dengan Dokter Sima, aku harus memberikan padanya. Lalu kapan dia datang ke sini? Beberapa saat yang lalu, aku yakin dia belum jauh. Kau berhasil. Kemana dia pergi? Dia menghilang dalam sekejap. Aku tidak melihat Prithvi di sini. Apa? Kau tidak bisa melihat Prithvi? Kenapa Prithvi ada di sini? Kalan Lutra, dengarkan aku baik-baik. Kami tidak tahu siapa pacar Sherlyn. Siapapun dia, aku yakin itu bukanlah Prithvi. Apa? Kau keterlaluan, Prita Aurora. Kau membuatku kesal. Oke, tidak apa-apa. Mungkin memang demikian adanya. Dan ini mungkin saja yang ditakdirkan takdir untukku. Setiap kali aku mencoba membantu seseorang, aku selalu kalah, lalu disalahkan. Ayo kita pulang. Aku harap bisa membuat keadaan lebih baik. Dia sedang kesakitan saat ini. Aku tidak tega melihatnya menderita seperti ini. Apa yang harus kulakukan? Bagaimana ini? Karan? Maafkan aku, Prita. Aku tidak bisa memenuhi janjiku yang kubuat. Aku minta maaf. Ayo masuk ke dalam. Sebenarnya, kau tidak akan pernah ke rumahku lagi. Orang lain juga memintaku meninggalkan rumah ini. Selain Bibi Karina, siapa yang mengatakan itu padamu? Nyonya Raki Lutra. Akan lebih baik kalau untuk sementara kau tidak datang ke rumah ini. Aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf.
Maafkan aku, Prita. Aku pikir aku akan membersihkan namamu hari ini. Tapi aku tidak bisa melakukannya. Teman macam apa aku ini? Aku tidak bisa melakukan apapun untukmu. Ibu, tolong beritahu apa yang terjadi. Ibu tidak memberitahu kami apapun. Kak Prita? Ibu, Dari mana kau? ibu aku Dari mana? Aku pergi ke rumah Lutra. Kau tidak ada di sana. Di mana kau? apakah ibu pergi ke sana? Aku pergi ke sana tapi Karan menghentikanku di jalan dan dia memberitahuku kalau dia sangat membutuhkan bantuanku. Jadi, Kenapa? Dia bisa saja akan meminta bantuan dari keluarganya. Kenapa dia membutuhkan bantuanmu? tapi dia sangat membutuhkan bantuanku dan aku tidak bisa menolaknya. Tunggu sebentar, apa dia mau memberitahuku apa yang terjadi? Sisi diam. Izinkan aku bicara dengan Prita sekarang. Jangan menyala. Kalau tidak, aku akan menamparmu lagi. Kenapa? Ayo beritahu aku. Apa yang begitu penting? Sebenarnya, Ibu Sherlyn, Ya, aku tahu Sherlyn sedang hamil, kan? Kau pergi bersamanya untuk mengumpulkan bukti yang akan memberatkannya, benar kan? Kau mengkhawatirkan dia, tapi tidak mengkhawatirkan dirimu sendiri. Apa kau ini sudah tidak waras? Karina sangat menghinamu. Aku tahu semua yang terjadi di dalam rumah itu. Tapi itu tidak ada bedanya bagimu. Prita, tidakkah itu ada bedanya bagimu? Apa kau tidak tahu apa yang dia katakan tadi? Tuduhan yang sangat keji. Dia pikir kau ingin memutuskan perjodohan Risab dengan Sherlyn. Dan kau merencanakan segalanya untuk membatalkan pernikahan mereka. Karena kau ingin menikah dengan Risab. Ibu tahu kan kalau itu tidaklah benar. Ya, aku tahu kalau itu tidak benar. Kau tidak perlu memberitahuku. Aku tahu kau punya hati yang sangat murni. Kau melakukan apa saja untuk keluarga Lutra. Kau bahkan bisa mempertaruhkan hidupmu demi kesejahteraan mereka. Tapi siapa yang akan mempercayaimu? Karina tidak mempercayaimu sama sekali. Aku sudah berusaha untuk membuatnya mengerti, tapi tidak berhasil. Mereka tidak membutuhkanmu. Kenapa kau ikut campur dalam urusan mereka kalau mereka tidak membutuhkanmu? Ibu, mereka membutuhkanku. Keluarga Lutra berada dalam bahaya. Karan dan aku sudah mengetahuinya dan kami mendapat beberapa petunjuk juga. Tapi kami gagal menemukan bukti apapun. Itu sebabnya kami selalu terbukti bersalah. Aku akan menceritakan semuanya secara detail. Sherlyn bukanlah gadis yang sangat baik. Dia berselingkuh dengan orang lain. Dan dia sedang mengandung anak pria itu. Apakah ibu memahami gawatnya situasi ini? Karan akan mencoba mengeksposnya di depan keluarga. Jika Sherlyn menikah dengan Risab, dia pasti akan menghancurkan hidupnya, Bu. Sekarang beritahu aku, meski mengetahui segalanya, bagaimana mungkin aku tidak membantunya? Jika Karan mengatakan bahwa dia membutuhkan bantuanku untuk menyelamatkan Risab dari bahaya, apa yang harus aku lakukan? Haruskah aku meninggalkan dia begitu saja? Dan aku tidak bisa melakukan itu. Karan dan Risab telah banyak membantu kita. Mereka melompat dari api untukku. Apakah kau tidak ingat? Dia membantu aku dari kebakaran itu dan dia tidak berpikir dua kali. Aku ingat semuanya, Prita. Ibu, niat Sherlyn tidak baik. Dia berselingkuh dengan seseorang dan dia menyembunyikan kehamilannya dari semua orang. Dan itu dia lakukan untuk menjebak Risab. Lalu dokter memastikan pemeriksaannya kepadaku kalau Sherlyn itu hamil. Tapi aku tidak tahu siapa yang menekannya untuk mengubah pernyataannya kemudian. Dia menyangkalnya di depan semua orang. Ibu, percayalah kalau Sherlyn ini sebenarnya orang yang sangat berbahaya. Aku tidak mengerti, Bu.
Kenapa keluarga Lutra benar-benar sangat mempercayai dia, padahal dia sudah membohongi semua orang? Bu, kita harus menyelamatkan keluarga Lutra dari gadis ini. Mereka adalah orang-orang yang baik. Jika pernikahan ini sampai terjadi, maka Sherlyn akan merusak kebahagiaan keluarga mereka. Risab adalah pria yang sangat sederhana, dan dia bahkan tidak akan menyadari bagaimana gadis itu bisa menipu dia. Dan sekarang kami sudah membukanya sedikit demi sedikit siapa dia yang sebenarnya. Nyonya Lutra memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap pernikahan Risab. Harapannya akan hancur. Ibu, aku tidak tahu caranya, tapi keluarga Lutra harus percaya bahwa Sherlyn itu yang bersalah. Aku tidak tahu apa yang akan Karan lakukan untuk mengungkap gadis ini, Bu. Aku tidak bisa... Kau sudah tidak waras? Apa kau menyadari apa yang baru saja kau katakan? Bukan ini yang aku jelaskan padamu. Aku bicara tentangmu dan kau mengkhawatirkan Karan, Risab, dan Raki. Apa kau sudah tidak waras? Apa yang harus kulakukan, Bu? Aku mengkhawatirkanmu, Prita. Karina membuat tuduhan keji padamu. Aku ini ibumu dan aku merasa tersinggung ketika seseorang menghina anakku. Tapi kau tidak mau mendengarkanku. Kau tidak ingin mengerti. Kau hanya peduli tentang mereka. Kenapa kau tidak mengerti? Martabat kita adalah kekuatan kita. Aku tidak bisa mentolerir jika seseorang mempertanyakan martabat putriku dan aku tidak bisa terima. Aku tidak akan menyukainya. Ibu, aku tahu. Tidak ada yang peduli padamu di sana dan kau tahu itu. Aku tahu mereka mengatakan banyak hal jahat karena mereka marah. Karena marah. Tidak ada seorang pun yang melontarkan tuduhan keji seperti itu karena marah. Mereka adalah orang luar. Bagi mereka, keluarga mereka yang lebih penting daripada kau, Prita. Mereka bukan orang luar, Bu. Maksudku, Risab dan juga Karan telah banyak membantu keluarga kita. Kau menjalani hubungan karena kau mencintai seseorang. Kau tidak akan memalsukan kami demi keuntunganmu, iya kan? Kau tidak melihat untung dan ruginya dalam sebuah hubungan. Jangan khawatirkan aku. Berikan waktu, segalanya akan baik-baik saja. Ibu dia bicara seperti Pragya. Sekarang menurutku ini salahku. Putri-putriku sangat tidak mementingkan diri sendiri. Mereka bisa melakukan apa saja untuk orang lain. Mereka bahkan bisa mempertaruhkan nyawa mereka. Ini salah. Tolong jangan menangis, Bu. Tidak. Aku tidak akan membiarkanmu hidup menderita seperti Pragya. Jadi aku telah memutuskan kalau kau tidak akan pergi ke rumah keluarga Lutra lagi. Dan aku sudah memberitahu mereka tentang keputusanku. Ini terakhir kalinya kau ke sana. Baik, Ibu. Aku tidak akan pergi ke sana. Tapi Nyonya Bani Lutra membutuhkan aku. Aku sudah bilang pada mereka untuk menyewa fisioterapis lain. Mereka akan menemukan yang baru. Tapi dia tidak suka dirawat oleh orang lain, Bu. Dia merasa nyaman bersama denganku. Kakinya juga tidak dalam kondisi baik sekarang. Bukankah dia sudah dirawat sebelum kau datang? Apa tidak ada fisioterapis lain di kota? Mereka akan menanganinya seperti yang mereka lakukan sebelumnya. Mereka pasti akan belajar untuk menyesuaikan diri tanpamu. Dengarkan aku baik-baik. Aku telah membuat keputusan. Dan aku tidak pernah memaksakan keputusanku pada putriku. Baik itu Sristi, kau, Pragya, ataupun Bulbul. Karena menurutku, putriku bijaksana dan mereka bisa mengambil keputusan mereka sendiri. Tapi aku ibumu. Aku berhak membuat keputusan untukmu. Apa kau tidak akan memberiku hak untuk memutuskan satu hal saja untukmu? Kalau memang kau menghormatiku, kau tidak akan menentang keputusan yang aku buat. Aku berhak memutuskan satu hal untukmu. Ibu. Ini demi kebaikanmu, Nak.
Itu yang sebenarnya. Memang benar aku tidak menyukai Prita. Aku benci dia. Keluar dari rumahku. Dia tidak akan datang ke sini lagi. Ada apa, Risab? Aku tidak percaya kau menanyakan hal itu padaku. Benar kan? Ketika kau sama-sama bertanggung jawab atas apapun yang terjadi, kenapa hanya Prita yang dikritik? Katakan padaku, betapa adilnya hal itu. Hanya dia yang dipermalukan, dan dia dituduh begitu saja. Aku tahu itu, tapi... Berapa kali aku harus memberitahumu, karena sudah aku bilang. Jika kau memutuskan untuk melakukan sesuatu terhadap Prithvi atau siapapun itu, kau akan memberitahuku sebelum kau melakukannya. Dan aku harus tahu apa yang akan kau lakukan. Kau tidak pernah ingin menceritakan apapun kepada siapapun. Karena kau adalah superstar Kalanutra. Aku sudah mengatakan... Kapan? Kau memberitahu aku ketika kau sudah bicara dengan Prita tentang dokter. Kau beritahu aku saat sudah di luar kendali. Aku tidak menanyakan apapun kepadamu karena aku tahu kau tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Itu sebabnya aku tanya pada Prita. Dia akan mengatakan yang sebenarnya padaku. Itu alasan aku percaya kepadanya. Dia selalu mengatakan yang sebenarnya padaku. Benar kan? Kau selalu saja membuat rencana yang bodoh, Karan. Aku ini kakakmu. Kau bisa bicara apapun padaku. Kau bisa saja memberitahuku. Kenapa kau tidak beritahu? Hah? Aku bisa tangani situasi ini atau setidaknya berhasil menghentikan agar tidak menjadi seburuk ini, Karan. Bagaimana situasinya sekarang? Bibi Karina melarang Prita untuk datang ke rumah kita. Bahkan ibu sudah menyuruhnya untuk tidak pernah datang ke rumah kita lagi. Dan siapa kita sudah melakukan itu kepadanya? Mereka melontarkan tuduhan tidak berdasar terhadap seorang gadis sederhana dan baik hati, dan aku berdiri di sana seperti penonton bisu. Itu semua karena kau. Hanya karena kau. Aku harap kau memberitahuku lebih awal. Bahkan Bibi Sarla telah meminta kami untuk mencari fisioterapis lain untuk nenek. Prita tidak akan datang ke sini lagi. Prita tidak akan pernah ke rumah kita lagi. Semua itu karena cerita palsumu. Apa yang terus kau pikirkan? Kenapa kau berbohong? Kenapa kau banyak berbohong, Karan? Berbohong terus, kenapa, Karan? Karan, kau bisa saja mengatakan yang sebenarnya kepada semua orang saat Sanju datang ke sini. Dokter akan mengatakan yang sebenarnya setelah dia sadar. Dengarkan aku dulu, Kak. Apa yang harus aku dengarkan lagi? Cerita apa lagi, Karan? Kau akan membuat cerita baru lagi. Seorang gadis yang sederhana dan penuh hormat sedang dipermalukan di depanku. Dan aku hanya diam saja sebagai penonton di sana. Terkadang aku hanya merasa akulah saudaramu dan hanya demi itu. Hari ini aku sadar betapa pentingnya aku bagi diri. Karena kau membutuhkan kakakmu atau cintanya. Kau tidak membutuhkan nasihat ataupun dukunganku. Kau hanya ingin melakukan apa yang menurutmu benar. Tolong. Sudahlah, lebih baik kau pergi dari sini. Aku sangat kesal karena Prita tidak datang ke sini lagi. Semua itu gara-gara kau. Tolong, dengarkan. Karan, keluar. Risab, keluar! Apa? Prita tidak akan ke sini lagi. Bagaimana itu bisa terjadi? Kau tidak tahu apa yang dilakukan gadis itu. Dia merencanakan kejahatan terhadapmu. Dia ingin mencemarkan nama baikmu. Sehingga perjodohanmu dengan Risab akan hancur dan dia bisa menikahi Risab. Aku tahu selama ini bahwa dia mengejar Risab. Aku tidak bisa menerimanya ketika dia mempertanyakan karaktermu. Aku menegurnya dan mengusirnya keluar dari rumah. Tahukah kau apa bagian terbaiknya? Raki menyadari kebenarannya. Dan Raki menyuruh Prita untuk menjauh dari Lutra. Sampai kau dan Risab menikah. Benarkah? Permisi. Iya. Prita tidak akan pernah menginjakan kaki di rumah ini lagi. Bagus. Tidak ada kabar yang lebih baik bagiku. Ini seperti bonus ganda. Tidak ada yang akan menghalangi Risab dan aku sekarang. Dan Prithvi tidak perlu menikahi Prita sekarang. Luar biasa. Kak Prita,
Apa kau tahu, Kak? Saat kau tersenyum, aku merasa bahagia. Aku selalu suka melihat senyummu itu. Tapi saat kau menyembunyikan sesuatu dan memaksakan senyummu, hal itu bisa menyakiti hatiku. Aku merasa sakit. Aku juga merasa sedih. Apa kau gila? Aku baik-baik saja. Tidak, kau sedang tidak baik-baik saja. Aku tahu itu. Kau sangat terikat dengan keluarga Lutra. Khususnya neneknya Karan. Kau sangat menyayanginya, kan? Kak Prita, apa kau ingat? Awalnya dia sering marah-marah kepadamu. Tapi kau selalu memaafkannya dan merawatnya dengan tulus. Kau telah berbuat banyak untuk keluarga itu. Apa kau lupa? Kalau kita ini adalah Aurora bersaudara. Kita tidak mudah menyerah. Kau harus menggagalkan perjodohan Rishabh dan Sherlyn. Jangan kehilangan harapan. Lakukan secepatnya, Kak. Jangan pedulikan masyarakat dan lingkungan atau reputasi keluarga. Lupakan semuanya, Kak. Apa kau mau dengar? Kebenaran tidak memerlukan validasi. Perjuanganmu lah yang membuatmu jauh lebih kuat. Aku cuma ingin bilang kepadamu, lakukanlah apa yang membuatmu bahagia. Kau mengerti maksudku, kan? Iya, aku paham. Kau tahu Sristi? Daripada memanggilmu Sristi, kami seharusnya memanggilmu bodoh. Apa? Gadis bodoh. Aku tidak khawatir tentang masyarakat atau lingkungan atau konsekuensi dari perbuatanku. Aku hanya khawatir tentang satu hal. Bagaimana jika ibu terluka? Jika aku pergi mengumpulkan bukti yang memberatkan Sherlyn lagi, ibu tidak akan menyukainya. Jika dia mengatakan sesuatu padaku, itu akan menguntungkanku. Dia pasti sudah memikirkannya. Terlebih lagi, kami menemukan ibu kami setelah bertahun-tahun. Tidak ada yang lebih penting bagiku selain kasih seorang ibu. Dan aku tidak peduli tentang Karan atau Rishabh lagi. Ibu yang terpenting bagiku, cintanya adalah prioritasku. Dan aku tidak akan melakukan hal apapun yang membuat ibu menjadi kesal. Jadi mulai sekarang aku harus menjaga perasaan ibu. Dan kita tidak akan pernah melanggar perintah ibu. Seorang musuh. Itu pasti adalah salah satu dari musuhku. Di mana aku taruh senjataku? Tenang. Prithvi. Yang terbaik. Sejauh ini belum ada satupun musuhku yang mampu mengalahkanku. Siapa yang datang menggangguku pada jam segini? Luar biasa. Sepertinya kau sedang ingin merayakannya. Kau terlihat cantik sekali. Aku punya berita luar biasa. Kau pasti terkejut mendengarnya. Apa kau serius? Ayolah katakanlah. Iya, Punuh. Berita terbaik hari ini. Karan dan Prita, musuh terbesar kita yang selalu berusaha menciptakan masalah bagi kita. Yang ingin aku pergi dari kehidupan Rishabh. Untuk selamanya itu tidak akan terjadi lagi. Kau tahu kenapa? Kenapa? Karena kebahagiaan mereka sendiri telah hancur. Apa yang kau katakan? Kau terlihat sangat bahagia. Aku pikir kau membawa kabar baik. Ayo katakan padaku. Ya, Prita tidak akan buat masalah lagi karena dia sudah keluar dari kehidupan kita. Bagaimana bisa? Karena Karina memberitahuku mereka telah menyuruh Prita untuk tidak datang ke Lutra Mansion lagi. Sayang,
Itu tidak berarti apa-apa. Setelah beberapa hari, Prita akan pergi ke Lutra Mansion lagi. Tanyakan kenapa. Kenapa? Karena semua orang di keluarga Lutra, kecuali Karina, menyukai Prita. Dan mereka itu sangat menyukainya. Itu tidak akan terjadi. Bukan hanya Karina, bahkan Raki pun memberitahu Prita sampai Risab dan aku menikah, Prita tidak boleh datang ke rumah Lutra. Dan juga Sarla Aurora pun meminta mereka menyewa fisioterapi baru untuk nenek. Sayang, kau tahu bagian terbaiknya? Apa? Kau tidak perlu menikahi Prita. Kenapa? Kau tahu kenapa? Karena kau tidak ingin dia menjadi penghalang antara Risab dan aku. Sekarang dia tidak boleh datang ke rumah Lutra. Bagaimana dia bisa menghalangi Risab dan aku? Jadi, mengapa kau harus menoleransi Prita dan Aurora? Pergi dan segera batalkan pernikahannya. Setelah itu, kau akan menjadi seperti burung yang terbang bebas. Prita tidak akan mengganggu kita lagi. Dan... Prita yang malah. Maksudmu? Kalau begitu, segera kau pergi ke rumah Aurora dan batalkan pernikahanmu dengan Prita. Mengerti? Aku akan melakukan itu. Aku akan melakukannya nanti. Akan kulakukan pada waktu yang tepat, oke? Sekarang. Pergi sekarang juga. Kalau tidak, aku akan melupakan janjiku. Aku tidak akan menikahi Risab. Aku tidak akan membantumu melaksanakan semua rencanamu itu. Apa kau sudah gila? Kau tidak perlu mengatakan semua ini. Kau memintaku untuk membatalkan pernikahan. Aku akan melakukannya. Tenang saja. Sekarang. Aku akan pergi besok atau lusa. Pergi sekarang. Aku akan pergi dan melakukannya. Kenapa terburu-buru? Lakukan sekarang. Oke. Aku pergi. Kenapa? Aku mau ganti pakaian dulu. Halo? Halo? Karen? Aku minta maaf. Kenapa? Sebenarnya, Bibi Sarla menemuiku. Dan dia... Iya, aku tahu itu. Apa yang bisa kulakukan, Prita? Aku tidak bisa duduk diam dan melihat apa yang terjadi padamu dan keluargaku. Kesalahan apa yang aku lakukan? Niatku sangat baik. Kau tahu, aku tidak bisa mentolerir kecurangan. Aku melakukan apa yang aku lakukan dengan mempertimbangkan yang terbaik untuk kita. Tapi, aku dengar ibumu mengatakan kau tidak akan datang ke tempatku lagi. Tolong bicaralah. Kau benar-benar tidak akan datang ke rumahku? Maksudku, kau harus kesampingkan dulu urusan pribadi. Kau ini seorang dokter dan nenek membutuhkan kehadiranmu. Iya, kau benar. Aku seorang dokter. Tapi Karen, aku juga seorang putri dan aku tidak bisa melanggar perintah dari ibuku. Dia telah memberiku kehidupan ini dan dia berhak mengambil keputusannya untukku. Aku tidak akan datang ke rumahmu lagi. Apa kau yakin? Maksudku, bagaimana dengan pekerjaanmu? Kau seorang dokter. Semuanya tidak sesederhana itu. Semuanya menjadi sulit. Kesalahannya ada pada aku. Aku dipekerjakan sebagai seorang fisioterapis. Hubungan kami seharusnya bersifat profesional. Tapi aku menjadikannya hubungan pribadi. Aku menganggap kalian sebagai keluarga. Tolong jangan lakukan ini. Kumohon. Jangan lakukan ini, Karen. Aku mohon. Kenapa kau bicara begini? Apa kau tidak tahu bagaimana situasinya? Kita tidak ingin situasi menjadi buruk begini, benar kan? Kita tidak berdaya sekarang. Mungkin ini memang ditakdirkan untuk terjadi. Dan kita tidak bisa mengubah apa yang sudah ditakdirkan. Jadi, lupakan saja. Kau tahu, aku datang untuk wawancara kerja hari ini. Apa? Di mana? Prita, segalanya tidak akan tetap sama. Aku akan memastikan semuanya baik-baik saja. Kenapa kau cari pekerjaan lain? Aku akan bereskan semuanya. Tidak.
kau tidak akan melakukan apapun. Tolong, Karen. Jangan lakukan apapun, karena aku tidak akan datang ke rumahmu lagi. Dan ini bukan tentang memberi sikap, ini tentang harga diriku. Jangan terlalu mengkhawatirkan aku. Jika kau khawatir, aku juga akan khawatir. Sekarang kau tenang, oke? Demi aku. Aku minta maaf. Tapi beritahu aku di mana wawancaramu. Aku akan merekomendasikan. Tidak, Karen. Aku tidak butuh bantuan siapapun. Prita Aurora, Itu aku. kau dipanggil ke dalam. Baiklah, aku akan ke sana. Oh, halo? Karen. Mereka memanggilku ke dalam. Aku harus pergi. Semoga berhasil. Terima kasih. Oh ya? Iya. Semoga sukses juga untuk pertandinganmu. Halo? Semoga berhasil. Tapi aku tidak ada pertandingan. Dia bersikap sangat formal. Seolah-olah dia tidak akan bicara denganku lagi. Dia tidak akan pernah bertemu denganku. Ini tidak bisa dilakukan. Aku tidak akan biarkan ini terjadi. Tidak akan pernah. Aku akan lakukan sebisaku untuk membersihkan nama Prita. Aku janji, Prita Aurora. Aku akan buktikan kepada semua orang. Aku akan pastikan keluargaku menghormatimu. Aku berjanji.